Dr. Tifa menduga ada dugaan kriminalisasi dalam penetapan 8 tersangka dalam kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Para tersangka disebut telah memanipulasi ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya pada Kamis pagi. Mereka diperiksa sebagai tersangka kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun, Dr. Tifa menduga ada kriminalisasi dalam penetapan tersangka di kasus ijazah Jokowi ini. Dalam unggahan di akun media sosial X, Dr. Tifa menyampaikan 5 pandangan, diantaranya ada upaya membungkam kerja ilmiah dan adanya indikasi kriminalisasi yang dijalankan bukan institusi. Selain itu, Dr. Tifa juga meminta agar penyalahgunaan kewenangan oleh siapapun tidak dibiarkan. Di akhir postingannya, Dr. Tifa juga mencantumkan 9 nama pendamping hukum. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Dr. Tifa dan kawan-kawan menjadi tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Total ada 8 tersangka dan dibagi ke dalam 2 klaster. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, fenomena gagal bayar pinjaman online terus meningkat. Pemerintah ingatkan bila tidak membayar pinjaman akan mempersulit warga saat bertransaksi di lembaga keuangan. Pinjaman online dan pay letter semakin marak digunakan di Indonesia. Mudahnya mendapatkan pinjaman hingga puluhan juta menjadi daya tarik kedua layanan ini. Namun pinjol yang awalnya menjadi solusi tak jarang berubah menjadi mimpi buruk. Lantaran banyak penggunanya yang kesulitan membayar pinjaman. Hal ini membuat fenomena gagal bayar pun marak terjadi di masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan mengingatkan masyarakat untuk membayar pinjamannya. Bila kesulitan, pengguna diminta untuk ajukan restrukturisasi pinjaman. Kalau memang dia misalnya dia berhutang kendaraan misalnya, tiba-tiba kena PHK, nggak bisa bayar, jangan lari, jangan kabur, jangan pindah alamat, jangan pindah kota dan lain. Itu dibilang konsumen tidak beritikat baik. Lebih baik datengin ke perusahaannya, Pak, Bu, saya lagi kena PHK misalnya gitu ya, bisa nggak saya melakukan restrukturisasi? Itu lebih bisa terima. Kalau misalnya POJK tidak kooperatif, laporin ke OJK, nanti akan dipertemukan. Pemerintah pun terus berusaha menertibkan pinjol ilegal. Namun hingga kini pinjol ilegal masih banyak ditemui di masyarakat. Kesulitan ekonomi hingga gaya hidup menjadi salah satu penyebab pengguna pinjol terus naik. Gagal bayar di pinjol merupakan indikasi bahwa konsumsi rumah tangga sedang melemah, daya beli masyarakat sedang terpukul, lapangan pekerjaan semakin sulit, terutama di sektor formal. Akhirnya banyak masyarakat di kelas menengah dan rentan itu hidup dari pinjaman online karena menawarkan akses yang cepat tapi tanpa ada konsekuensi yang dipahami soal bunga, denda keterlambatan yang akhirnya untuk menutup pinjol yang sedang gagal bayar, dia akan menarik pinjol-pinjol baru lainnya. OJK mencatat hingga bulan September 2025, utang masyarakat di pinjol dan pay letter mencapai 101,3 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat tajam dari bulan Agustus 2025 yang mencapai 87,61 triliun rupiah. Tingkat kredit macet atau gagal bayar pinjol pun naik jadi 2,82%. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa membagikan tips keuangan bagi Gen Z. Berikut tips sehat keuangan ala Menteri Keuangan. Quote of the day dong Pak untuk anak muda yang keuangan. Nah, apa quote of the day? Mau yang mahal, mau yang murah, tapi sesuaikan dengan kantong Anda sendiri. Jangan ngutang. Jadi kalau mau berinvestasi ya, di instrumen apapun, pelajari instrumen itu apa. Jangan ikut-ikutan orang, jangan FOMO, fear of missing out. Pelajari instrumennya apa, mereka pasti berhasil. Untuk cewek-cewek yang suka belanja, Pak? Hah? Untuk cewek-cewek yang suka belanja? Belanja, nggak apa-apa, belanja mau yang mahal, mau yang murah, tapi sesuaikan dengan kantong Anda sendiri. Jangan ngutang.
Pemirsa, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menegaskan rencana redenominasi rupiah bukan menjadi fokus Bank Sentral dalam jangka pendek. Bank Indonesia justru menjaga fokus stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan melaksanakan rencana redenominasi dalam waktu dekat. Bank Indonesia kembali buka suara terkait rencana redenominasi rupiah yang disebut untuk menyederhanakan nominal mata uang rupiah seperti dari Rp1.000 menjadi Rp1. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan hal mengejutkan terkait rencana Bank Sentral atas usulan RUU redenominasi rupiah yang rencananya akan diajukan melalui Kementerian Keuangan. Peri menjelaskan bahwa pelaksanaan redenominasi rupiah disebut membutuhkan persiapan yang tidak sebentar. Sehingga Peri menjelaskan bahwa saat ini pihaknya lebih fokus untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi ketimbang melaksanakan rencana redenominasi dalam waktu dekat. Dan itu juga kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan, itu yang kami lakukan. Demikian juga berbagai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan redenominasi, itu saja kami pada saat ini lebih fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu fokusnya adalah seperti itu, sehingga apalagi redenominasi itu memerlukan timing dan juga persiapan yang lebih lama. Barangkali mungkin jawaban-jawaban singkat dari kami gitu, Pak Ketua. Sebelumnya rencana redenominasi rupiah kembali muncul dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang rencana strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029. Belakangan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadiwa memastikan bahwa rencana tersebut merupakan usulan Bank Indonesia. Akibat Bank Indonesia yang tak bisa mengusulkan RUU secara langsung kepada DPR RI. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengumumkan akan memberikan bantuan sebesar 46 juta euro kepada otoritas Palestina. Kasus hukum dan politik di Indonesia. Baru kali inilah namanya ada pembunuhan terhadap seorang diplomat. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Orang yang pantas menjadi polisi, inilah yang sebetulnya gunakanlah hati nuraninya. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Adanya kelompok-kelompok kepentingan di dalam Polri itu memang ada. Jangan lewatkan Inside Story, Selasa pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. To the point aja. Di Jokowi itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang asal hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismon Tifa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. Desa Polisi meringkus 7 pelak Presiden Prabowo Subianto berencana menangkap. Pagi ini kondisi arus lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun untuk Sindo Today. Narkoba Polresta Sidoarjo hujan deras disertai angin kencang. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun. Mobil rombongan wartawan mengalami kecelakaan di Pulau Pemalang, Batang. Sindosia. Korban meninggal dunia dalam timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. 100 orang terluka dalam serangan udara Israel. Ibu kota Nusantara IKN merupakan langkah strategis.
Sindo Sore. Kobaran api besar meluluh banjir setinggi 75 cm mulai masuk secara HT berjabat tangan dan berbincang akrab dengan Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat. Sindo Malam. Sindo News TV, Beyond Headline. Kembali di Sindo Malam pemirsa, kekerasan oleh pemukim Israel pada warga Palestina terus meningkat. Sekelompok pemukim Israel dilaporkan melakukan serangan besar-besaran ke sebuah pabrik di tepi barat Palestina. Pemukim ilegal Israel kembali melakukan serangan besar-besaran di berbagai wilayah di tepi barat. Di Tulkarem, barat laut tepi barat, pemukim Israel melakukan serangan besar-besaran di kawasan industri di timur kota dekat Beit Lit yang menyebabkan kebakaran besar dan melukai sejumlah warga. Pemukim ilegal Israel membakar sejumlah kendaraan di dalam kawasan industri termasuk 4 truk milik pabrik susu dan menyebabkan kerusakan pada pabrik tersebut. Serangan tersebut juga mencakup area pertanian, ruang timah, dan tenda milik warga Palestina yang terdiri dari beberapa keluarga. Pemukim ilegal juga melemparkan batu ke arah warga dan melukai 2 warga Palestina di bagian kepala. Pasukan pendudukan Israel juga dilaporkan menyerbu daerah tersebut dan memberikan perlindungan bagi para pemukim. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez mengumumkan akan memberikan bantuan sebesar 46 juta euro kepada otoritas Palestina. Pihaknya juga berjanji untuk memantau secara ketat Israel dan Hamas guna mematuhi perjanjian damai. Spanyol mengungkapkan dukungannya atas warga Palestina. Janji itu muncul hanya beberapa minggu setelah Parlemen Spanyol menyetujui larangan permanen atas ekspor dan impor teknologi pertahanan dan penggunaan ganda ke dan dari Israel. Hal ini merupakan sebuah langkah yang secara luas dilihat sebagai sinyal politik penentangan Madrid terhadap konflik Gaza. Menurut pemerintah Spanyol, paket bantuan senilai 46 juta euro akan dikirim untuk mendukung pemerintahan Palestina. Dana tersebut akan membantu memastikan stabilitas keuangan otoritas Palestina dengan menanggung gaji dan layanan penting. Les anuncio que la semana que viene el gobierno transferirá a la autoridad palestina 46 millones de euros extraordinarios en ayuda socioeconómica a través de programas europeos. Saat ini otoritas Palestina meluncurkan rencana rekonstruksi 5 tahun senilai 67 miliar dolar Amerika Serikat pada pertengahan Oktober dalam upaya memulihkan pemerintahan penuh atas daerah kantong sebagai bagian dari negara Palestina di masa depan. Pemirsa, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya Kamis pagi menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Roy Suryo menegaskan kehadirannya mewakili masyarakat Indonesia yang menginginkan perubahan. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa tiba di Polda Metro Jaya Kamis pagi untuk menjalani pemeriksaan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Sebelum menjalani pemeriksaan, Roy Suryo dan Rismon Sianipar sempat memberikan keterangan kepada awak media. Sementara Dr. Tifa telah lebih dulu memasuki gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Roy Suryo menegaskan kehadirannya mewakili masyarakat Indonesia yang menginginkan perubahan. Ia beralasan selama ini Indonesia diklaim telah dipimpin rezim yang menggunakan segala cara untuk berkuasa. Sebelumnya, polisi menetapkan Roy Suryo dan 7 orang lainnya sebagai tersangka terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Klaster pertama yaitu pengacara Egy Sujana, Kurnia Trirahyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadila. Sementara untuk klaster 2 yakni Roy Suryo, Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa, dan ahli digital forensik Rismon Hasiolan Sianipar. Dari Jakarta, Ismalia Aristiawan Sutrisno Anyus melaporkan. Selama 9 jam, Roy Suryo dicecar 157 pertanyaan. Polisi menyebut ketiga tersangka tidak ditahan karena mengajukan saksi dan ahli yang meringankan. Pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka dilaksanakan lebih kurang 9 jam 20 menit. Berawal dari pukul 10.30 sampai dengan 12.00.
12.00 sampai dengan 13.30 lebih kurang 1,5 jam diberikan kesempatan istirahat untuk melaksanakan ibadah dan makan siang. Dilanjutkan 13.30 sampai dengan 15.30. Ini pemeriksaan lanjutan. Dilanjutkan kembali istirahat lebih kurang 1 jam dan berakhir di 18.30. Jumlah daftar pertanyaan untuk tersangka RH ada 157 pertanyaan, tersangka RS 134 pertanyaan, dan tersangka... Saya tadi sudah memastikan proses pemeriksaan dari awal terhadap para tersangka berjalan sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP maupun peraturan Kapolri. Penyidik menjunjung tinggi asas-asas sebagaimana undang-undang yang mengatur kami di dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Hak-hak bagi beliau-beliau untuk mendapatkan istirahat, kemudian makan siang, ibadah, dan lain-lain kami berikan selama proses pemeriksaan tersebut. Dan saat ini pemeriksaan sudah selesai dilakukan untuk sementara waktu. Para tersangka sudah memberikan keterangannya. Setelah ini kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga Tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, merasa dirinya bersama tersangka lain sedang dikriminalisasi karena tengah berencana mengungkap temuan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dituding tidak memiliki ijazah SMA. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, negeri ini sudah lama lebih dari 1 dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis, dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya, termasuk ada penggunaan ijazah palsu yang kemudian tidak berani terbongkar sampai dengan sekarang. Dan kami ini juga untuk menegakkan kebenaran. Jangan sampai Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang ada sekarang mengulangi kesalahan yang dilakukan pada rezim yang lalu yang telah mempidanakan ya 2 anak bangsa, yaitu Bambang Trimulyono dan juga Gus Nur. Ya, masa rela Pak Prabowo malah menambah dengan angka saktinya. Pak Prabowo kan suka angka 8, ya. Masa di rezim Pak Prabowo tambah 8. Masalah siap atau enggak, ya harusnya penyidik yang harus lebih siap untuk menuduh kami mengedit atau merekayasa. Ya, mana yang kami rekayasa? Kalau itu tidak terbukti, nanti saya berencana untuk menuntut kepolisian sebesar 126 triliun rupiah. 1 tahun anggaran kepolisian. Jadi jangan sampai tuduhan itu adalah tuduhan tanpa basis ilmiah. Apa yang kami lakukan, ada itu namanya ilmunya, ya digital image processing. Jangan sampai ilmu tersebut jadi ilmu terlarang.